Benua Afrika nih ya, dari zaman dulunya, dia tuh udah ngehadapin banyak banget tantangan, macem-macem dah. Ini kompleks banget. Lu mau ngomongin pembajakan, ada bajak laut. Lu mau ngomongin perdagangan manusia, perang saudara, ada. Apalagi terorisme, ada juga. Terorisme itu yang terkenal nggak cuma di Timur Tengah doang. Di Afrika tuh Boko Haram itu terkenal juga. Nah, di video ini kita mau bahas kira-kira faktor apa aja yang membuat benua Afrika ini nggak stabil. Ya tentunya gue nggak bilang bahwa semua negara Afrika itu nggak stabil, ya enggak. Negara Afrika yang bisa dikatakan menuju maju juga ada. Contoh Rwanda. Rwanda itu ya bisa dikatakan sekarang akhir-akhir ini ya menuju maju lah. Tapi kan kebanyakan negara Afrika itu ya nggak stabil. Kita bahas. Kalau kita ngomongin pembajakan ya, di zaman sekarang nih, bajak laut itu terkenalnya bajak laut Somalia. Sampai ada film Hollywood ya kan, judulnya Captain Phillip tuh yang mainin Tom Hanks. Itu based on true story, ya dibumbui tapi kan based on true story. Tapi sebenarnya kalau ngomongin bajak laut ini nggak cuma di Somalia doang. Somalia itu kan di pantai timur Afrika. Nah di pantai barat juga ada. Di sekitaran Teluk Guinea tuh, di Nigeria itu juga ada bajak laut. Nah kita bahas Somalia dulu nih. Somalia ini merupakan negara di Afrika bagian timur. Dia ada bagian lautnya. Nah lautnya di daerah Somalia ini laut yang gurih banget. Karena lautnya ini merupakan jalur kapal-kapal menuju ke terusan Suez. Jadi pasti rame. Nah masalahnya negara Somalia ini kan militernya nggak kuat. Ya gimana militer mau kuat lah, duitnya ora-ono, mau beli senjata nggak ada, mau gaji tentaranya juga susah. Lu bayangin ya, setiap tahun di daerah Somalia itu ada kurang lebih 200-300an kapal dibajak lah. Itu kan banyak banget. Kalau ngomongin berapa yang disandra juga ratusan. Ini kan jadi masalah. Cuman kalau lu minta tentara Somalia turun gunung ya nggak bisa, tentaranya juga nggak bisa apa-apa. Dan apa lu tahu? Dari tadi kapal yang dibajak, pelaut yang disandra, berapa tebusannya? Jutaan dolar. Ya ini malah mungkin kalau ngomongin duit kali pemasukan nih ya. Ya tentaranya mungkin bisa aja. Siapa tahu milih jadi bajak laut juga. Atau lebih nguntungin kan. Kemarin tuh sempat ada kapal Kuwait dibajak. Itu tebusannya 12 juta dolar. Berapa ratus miliar tuh. Itu kurang lebih harga-harga ya beli pemain bola lah. 12 juta dolar itu hampir 200 miliar rupiah. Itu kalau buat dipakai kampanye, itu bisa bikin ngejadiin 20 orang anggota DPR tuh. Ya kalau kita mau nyalahin bajak lautnya sebenarnya gimana ya? Ya mereka nggak punya pilihan, mereka emang sangat miskin. Dan yang paling visible buat dapat duit gampang, sebenarnya nggak gampang juga, itu kan susah juga ngebajak ya. Tapi dibanding dia nggak makan ya pasti akhirnya dia jadi bajak laut. Ini kan masalahnya. Somalia ini kan memang politiknya nggak stabil. Ada perang saudara. Ya kalau politik nggak stabil, kalau ada perang saudara gimana ekonomi mau tumbuh? Ekonomi pasti porak-poranda. Ekonominya nggak ada ya mau makan juga susah. Ya jadi bajak laut make sense. Yang jadi masalah utama di Somalia itu adalah para pejabatnya yang memang mentalnya itu mental londo ireng alias pengkhianat bangsa. Ya mereka korupsi menguntungkan kelompoknya, tapi gimana? Rakyatnya akhirnya jadi bajak laut kan begitu. Dan ya lagi-lagi gara-gara ego pemimpin politiknya jadilah perang saudara. Nah kalau gue melihat ya, narasi berbangsa bernegara di benua Afrika itu tidak sebagus narasi berbangsa bernegara di Indonesia. Di Indonesia ini kita nggak ada perang saudara karena ada narasinya. Ya narasinya ini kan hanya sekedar narasi, tapi narasi ini ya bisa dibilang penting juga. Narasi bahwa ya lu saudara gue, kita berbangsa, ya itu ngebuat akhirnya perang saudara itu ya nggak lazim lah di Indonesia. Terakhir tuh ya udah hampir 20 tahun lalu ya, 20-25 tahun lalu lah terakhir. Sampai sekarang ya nggak ada kan. Nah sekarang kita pindah ke Nigeria. Kita mau bahas negara Afrika yang demen banget makan Indomie, Nigeria nih. Lu pasti tahu lah perusahaan kayak Shell, Chevron, Total. Nah perusahaan besar ini punya banyak tambang di sekitaran laut Nigeria, di Teluk Guinea. Nah di daerah pertambangan laut ini juga bajak lautnya nggak kaleng-kaleng. Nah kira-kira apa reaksi warga sekitaran perairan saat dia tahu ada bajak laut? Ya mereka malah dukung karena mereka sama-sama susah. Mereka bilang wajar aja, itu kegiatan bisnis besar, nggak membawa manfaat ekonomi buat warga sekitar. Malah cuma ngasih limbah. Ya mereka mikir kalau ada bajak laut ya wajar aja, begitu pikirnya. Nah pernah tuh ada peneliti dari Perancis yang wawancara ketua bajak laut di Nigeria. Dia bilang 2 anaknya lagi kuliah nih, butuh duit si kepala bajak lautnya. You have children? I have 5 children. 2 are in the university. And I don't have a job. Nah dia bingung cara dapat duit yang paling gampang apa. Dia bingung. Akhirnya yang paling gampang adalah menjadi bajak laut. Dan lagi-lagi kalau lo mau minta bantuan kepada tentara Nigeria, ya gue yakin tentara Nigeria nggak selemah tentara Somalia lah. Tapi kalau ngelawan bajak laut ini yang jumlahnya banyak, ya berat juga. Kecuali lo merupakan
tentara Amerika. Ya tentara Amerika pun ngelawan bajak laut Somalia kan nggak gampang-gampang amat juga. Susah juga loh. Dan juga nih ya, menurut si peneliti Prancis ini, ternyata perusahaan-perusahaan besar di sekitaran teluk itu ini ngabisin kurang lebih 20% dari total budgetnya buat budget keamanan. Saking nggak aman daerah sekitar tuh. Dan bahkan setelah dia ngabisin 20% buat keamanan pun, sebenarnya cuan mereka masih banyak. Ya lu bayangin, berarti kan ini bisnis yang sebenarnya profit marginnya tuh tebel banget. Gue jadi bingung kenapa mereka malah milih buat ngabisin 20% sebesar itu untuk biaya keamanan dibanding ya kenapa nggak lu berdayakan warga sekitarnya supaya aman. Karena lagi-lagi kalau lingkungannya itu nggak imbang, tentu pasti nggak aman. Itu kenapa kalau lu sedekah dianjurkan buat sedekah ke sekitaran lu dulu. Supaya apa? Supaya aman, logikanya begitu. Jangan lu sedekah di tempat jauh sana tapi tetangga lu nggak makan. Bukan karena kesian doang, tapi supaya aman. Nah kira-kira kenapa di perairan Afrika itu subur banget bajak lautnya? Kita kan nggak denger ya bajak laut di Selat Malaka tuh, kita nggak denger tuh. Ya karena selain lokasinya strategis, memang kedaulatan perairan di negara-negara Afrika itu nggak sekuat di perairan negara lain. Ya lu kalau mau macem-macem di perairan Cina siap-siap aja lu. Tapi kalau di perairan negara-negara Afrika karena militernya juga nggak kuat, ya akhirnya ini lebih masuk akal buat dilakukan gitu. Dan apakah dunia internasional nggak punya upaya? Oh banyak upayanya. Banyak. Ada namanya Operasi Atlanta. Ini Uni Eropa yang bikin. Jadi Uni Eropa bikin namanya Operasi Atlanta sejak tahun 2008 buat ngeberantas bajak laut Somalia. Tapi apakah beres? Ya enggak juga. Ada lagi namanya Combined Task Force 151. Ini merupakan aliansi internasional buat ngawal kapal-kapal yang lagi jalan nih. Kapal-kapal dagang itu jadi sekarang banyak yang dikawal oleh kapal-kapal perang supaya siap kalau ada bajak laut yang langsung diberesin. Tapi ngawal ini kan butuh biayanya mahal. Ya akhirnya ngebuat jadi shipping internasional ini jadi lebih mahal. Dan ya sekarang negara-negara di sekitaran Nigeria, sekitaran Teluk Guinea ya dapat juga banyak bantuan-bantuan dari negara-negara barat buat memperkuat militernya supaya bisa patroli. Ya, karena negara barat ini kan punya kepentingan di perairan negara Afrika tersebut. Jadi kalau mereka ngasih bantuan bukan karena baik, emang karena butuh. Nah tadi kita ngomongin bajak laut, sekarang kita pindah ke ngomongin perdagangan manusia. Yes, abad 21 perbudakan masih ada. Menurut laporan Global Slavery Index nih ya, negara-negara kayak Libya, Sudan, ada lagi kayak Kongo, itu perbudakannya ada. Memang tidak perbudakan seperti yang kita bayangkan perbudakan di zaman feodal dulu, tidak ya. Bukan yang orang dirantai lehernya, bukan. Tapi perbudakannya ini bisa semacam menjadi pekerja seksual, menjadi pekerja paksa di tambang-tambang. Kalau di Kongo tuh ya, di Kongo itu banyak tambang emas. Kalau nonton dokumenter tambang emas di Kongo itu kejam-kejam. Yang disuruh kerja paksa itu anak-anak kecil. Dibayar, tapi bayaran itu kecil banget. Jangan lu bayangin UMR Jakarta, UMR Jogja pun enggak. Ya bayarannya itu pokoknya kalau nggak salah, ingat ya di dokumenter itu dibilang ya ceban lah sehari. Buat apa ceban? Kalau di Sudan ya karena banyak konflik perang saudara, akhirnya dari kelompok-kelompok yang kalah perang itu banyak yang akhirnya ditangkap, dijual-jualin. Perdagangan budak kayak zaman Afrika zaman dulu, gila ini. Ya tapi meskipun lagi-lagi visualnya itu tidak seperti lehernya dirantai, enggak. Nah kalau di Libya itu sejaknya Muammar Gaddafi turun itu 2011 ya. Itu kan dulu Uni Eropa ngerjain orang-orang Libya tuh, disuruh ngelawan sama Gaddafi. Ya akhirnya sejak Gaddafi turun, Libya makin porak-poranda, makin gak jelas. Libya itu sekarang kebagi, daerahnya itu kurang lebih ada 3 daerah lah. Ada daerah yang dikuasain faksi ini, faksi itu. Ya presidennya ada, cuman dia nggak nguasain satu negara seperti zaman Gaddafi dulu. Artinya seburuk-buruknya Gaddafi, paling nggak di zaman dia politik lebih stabil. Artinya ekonomi lebih bisa berkembang di zaman Gaddafi. Yang rugi siapa? Ya yang rugi orang Libya lah. Akhirnya orang-orang Libya yang rentan ini, yang kita katakan misal miskin-miskin, dia kan jadi rentan lah buat jadi perdagangan manusia. Jangankan di Libya, di Indonesia pun perdagangan manusia kan ada, disuruh kerja ke Kamboja. Itu kan perdagangan manusia juga, tapi mereka nggak tahu kan. Jadi kalau ngomongin perang saudara nih, itu nyambungnya kemana-mana. Ke bajak laut iya, ke perbudakan iya. Dan perang saudara ini memang lagi-lagi lazim banget di Afrika karena memang narasi kebangsaannya tidak dibentuk sekuat itu. Masih main suku-sukuan yang terlalu kental lah. Ya kalau ngomongin Sudan nih, perang saudara, udah ada sejak sebelum dia merdeka bahkan. Ya sampai akhirnya sekarang Sudan itu kan kebagi 2, Sudan Utara, Sudan Selatan. Nggak kelar-kelar. Kalau ngomongin Rwanda itu merupakan negara yang dulunya kena genosida parah 30 tahun lalu. Dulu tuh di Rwanda ada suku Hutu sama Tutsi. Nah 2 suku ini perang saudara dan gila-gilaan. Dalam waktu kurang lebih 100 hari, 3 bulan tuh, itu
yang mati 800.000 orang, luar biasa. Ya cuman sekarang Rwanda ya udah lumayan lah. Sejak zamannya Paul Kagame itu, Rwanda mulai pelan-pelan dibilang sekarang Singapurnya Afrika. Tapi ya sekarang Paul Kagamenya pun udah banyak yang bilang kayak diktator. Karena udah jadi presiden lama nggak turun-turun. Itu kenapa sebaik-baiknya orang memang kalau jadi pemimpin mesti dibatesin. Karena orang yang baik di awal kalau kelamaan juga akhirnya ya begitu juga. Ada lagi kayak di Ethiopia, di Eritrea itu juga banyak konfliknya lah. Jadi Eritrea itu dulunya bagian dari Ethiopia. Ethiopia itu kan negara yang besar banget di Afrika. Akhirnya karena Eritreanya mau merdeka ya jadi konflik, ya klasik lah. Nah yang terakhir nih ada juga faktor terorisme. Dan teroris di Afrika ini juga merupakan teroris yang kaliber global ya. Jadi jangan lu pikir cuman ISIS yang terkenal, enggak. Karena di Nigeria ada namanya Boko Haram, itu terkenal juga. Boko Haram ini dulunya afiliasi dengan Al-Qaeda, terus dia gabung ke ISIS. Tapi sekarang udah berdiri sendiri. Ya Boko Haram ini basisnya mereka orang-orang Islam. Cuman ya mereka gak peduli, yang mereka culik itu bisa orang Islam, orang Kristen, kayak orang Buddha, orang Konghucu, mereka gak peduli. Ya pokoknya dia tangkap orangnya bakal dicuci otak. Mereka nargetin itu kebanyakan anak-anak supaya bisa dididik jadi milisi mereka di masa depan. Ini kan masalahnya nih pakai bau Islam pula. Ada juga tuh di Somalia namanya Al-Shabaab. Ini udah kayak nama klub bola Timur Tengah. Tapi ini kelompok teroris. Ya ini ada hubungan juga dengan Al-Qaeda. Ada juga ISIS. Yes, ISIS itu juga ada di Afrika. Ada di Afrika Barat, ada di Sahel. Di Afrika Barat tuh sekitar kurang lebih daerah Mali, Burkina Faso, Nigeria. Ada ISIS-nya. Ya intinya ISIS ini kan paling demen sama tempat-tempat yang nggak stabil. Ya kalau stabil, gimana mereka mau rekrut orang? Orang itu kan akan rentan untuk direkrut jadi teroris kalau memang hidupnya itu nggak stabil, ekonominya hancur, hidupnya terancam. Ya kalau negaranya kuat, susah terorisme. Dan ya kelompok teroris ini meskipun dia ada yang bawa embel-embel agama nih, ya sebenarnya kelakuannya ya nggak beragama. Mereka dapat duit dari perdagangan ilegal macam narkoba, manusia, ya macam-macam lah. Dan ini ya gerakan sistematis yang tentu bukan amatiran. Jadi nih kalau kita ngomongin ketidakstabilan di Afrika, kurang lebih tadi faktor-faktornya. Tentu nggak itu doang, tentu nggak sesimpel itu. Tapi ini kita omongin ringkasnya lah. Dan ya di Afrika itu juga banyak banget organisasi internasional yang datang ke sana ya, di bidang mau kesehatan, mau ekonomi, mau pangan, mau anti terorisme, macam-macam lah. Sangat banyak organisasi internasional yang datang ke Afrika. Memang karena tujuannya bilangnya mau ngebantu supaya Afrika bisa lebih stabil. Tapi kan itu bilangnya. Banyak juga yang akhirnya organisasi internasional ini datang malah makin bikin kacau, ya banyak juga. Ya kalau ngomongin konspirasinya kan ada aja tuh. Organisasi internasional yang sebenarnya datang ke Afrika buat uji coba obat. Kejam juga kan. Ya itu kan teori konspirasinya aja. Ya kurang lebih begitulah. Kira-kira menurut lo gimana buat bikin Afrika ini dalam 50 tahun ke depan bisa jadi lebih baik? Karena Afrika ini kan dibilang benua yang bakal maju nih di abad selanjutnya karena populasi mereka itu yang paling muda dibandingkan negara-negara lain. Kalau kita ngomongin Jepang sekarang tua, Eropa sekarang tua, Cina pun sekarang tua gara-gara kebijakan one child policy-nya. Ya Indonesia pun pelan-pelan akan tua juga. Yang paling muda itu memang benua Afrika. Cuman kalau demografinya muda tapi blow on, ya itu akhirnya jadi masalah juga. Ujung-ujungnya nggak stabil, ujung-ujungnya ya tadi terorisme dan lain-lain. Coba komen di bawah dah. Dan kalau lu suka narasi monolog kayak begini nih, ya lu komen di bawah juga biar gue bikin lebih sering lagi. Kira-kira mau seminggu 2 kali atau 3 kali kita omongin nih soal geopolitik, baik sejarahnya, baik berita terkini, atau ya mungkin ngomongin apa gitu. Coba komen di bawah ada apa yang seru. Oke? Adios.